Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Tiada yang dapat
Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara Civitas Akademika yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menolong, menguatkan kami, khususnya kami sebagai Civitas Akademika UKSW, yang Tuhan juga telah memperkenankan kami untuk hadir di tengah dunia ini, bersaksi untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih atas setiap berkat sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan juga kami boleh bersukacita bersama-sama di tengah-tengah tantangan kehidupan kami yang datang silih berganti. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan ini dapat kami hayati bersama-sama, dapat kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah pimpinan Roh Kudus yang menjamah hati pikiran kami, agar kami juga dengan penuh bijaksana dapat melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan kita dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan, maka yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi manusia pilihan Allah dan menjadi saksinya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Perlu kekuatan dan disiplin iman yang kuat. Persoalannya, kekuatan iman seperti apa? Kekuatan itu relatif karena amat tergantung pada situasi dan kondisi dari diri pribadi dan lingkungan sekitarnya.
Seorang yang imannya kuat karena terus-menerus digoda oleh lingkungannya dapat gugur imannya. Tetapi dapat juga terjadi bagaimanapun lingkungannya menggoda, ia tetap beriman teguh karena punya pegangan yang kuat. Tuhan yang dari awal penciptaan memilih menjadikan manusia untuk jadi saksinya dengan menjadi gambar dan rupa Allah, juga menempatkan umatnya dalam perjanjian baru misalnya, untuk menjadi saksinya di dunia ini demi kemuliaannya dan kesejahteraan manusia. Apa yang dikemukakan Yesus dalam perumpamaan Matius 21 ayat 33 sampai 46 ini berdasarkan fakta yang dikenal oleh semua orang. Kita lihat, tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur adalah hal yang umum berlaku di Israel pada zaman itu. Yang dituju dengan sebutan tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini adalah Tuhan Allah. Orang tinggal menggarapnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan itu pasti mereka akan berhasil dengan baik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kebun anggur adalah bangsa Israel. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 5 ayat 70 yang terpelihara dengan baik. Para penggarap yang dimaksudkan adalah para pemimpin agama Yahudi. Utusan-utusan adalah para nabi, dan yang diumpamakan dengan anak pemilik kebun anggur adalah diri Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, narasi yang digambarkan dalam perumpamaan menyatakan pemilik kebun anggur menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Ia sendiri pergi ke negeri lain. Nah, ada 3 macam cara dalam pelaksanaan sewa menyewa. Yang pertama, pada waktu itu ditetapkan jumlah tertentu. Tampaknya di awal jumlah ini ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Kedua, saudara, ditetapkan melalui kewajiban menyerahkan sejumlah buah anggur saat panen. Tidak peduli berapa banyak hasil panennya, banyak sekali, sedikit, atau seberapapun jumlahnya. Ketiga, berdasarkan presentasi dari jumlah anggur yang berhasil dipanen. Nah, saudara-saudara, kepergian pemilik kebun anggur ke negeri lain menunjukkan bahwa ia mempercayakan sepenuhnya garapan kebun anggurnya, atau umat Tuhan itu, kepada para penggarap, yaitu dapat kita artikan sebagai pemimpin agama Yahudi tersebut. Selain itu, kepergiannya menunjukkan bahwa Allah tidak bersikap seperti polisi yang melakukan pengawasan ketat. Allah memberikan kebebasan kepada para pemimpin agama. Itulah hak istimewa mereka. Akan tetapi kebebasan yang dimiliki sebagai penggarap bukan kebebasan mutlak, sebab mereka terikat kepada perjanjian atau ketentuan sebagai batasan kebebasan. Tujuannya adalah untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama. Ketetapan itu jelas, yaitu jika masa menuai tiba, para penggarap berkewajiban untuk menunjukkan sikap tanggung jawabnya sesuai aturan yang sudah disepakati. Sayang sekali, dalam pelaksanaan penggarapan kebun anggur terjadi kecurangan. Mereka serakah, bertindak menguasai hak milik tuan tanah dengan kejam dan terang-terangan. Utusan pertama yang ditugaskan tuan tanah mereka aniaya. Demikian juga yang berikutnya secara berulang-ulang. Jumlahnya banyak. Banyak utusan secara berulang-ulang menyatakan kesabaran yang luar biasa dari Tuhan sebagai pemilik kebun anggur. Allah tidak menghendaki kebinasaan mereka, tetapi yang terjadi, kesabaran Allah tidak membuat mereka sadar atau bertobat. Mereka keras kepala, bahkan brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Utusan-utusan atau para nabi Tuhan dianiaya dan ada yang dibunuh. Di dalam ayat 35 sampai 37. Demikianlah perumpamaan ini mau menunjukkan sikap para pemimpin agama di Israel pada waktu itu, yang dalam sejarahnya telah menunjukkan kegagalan mereka sebagai penggarap. Mereka lebih mementingkan diri mereka dalam hawa nafsu duniawi. Hal demikian lebih jelas ketika pemilik kebun anggur Tuhan mengutus anaknya sendiri dalam perumpamaan ini. Mereka dengan sepakat bulat dan bersemangat juga membunuhnya.
Dosa mereka adalah dosa dalam kesengajaan yang dilakukan dalam perhitungan yang sadar. Di sini Yesus menunjukkan kedudukannya yang jauh melebihi para utusan Allah, yaitu para nabi-nabi sebelumnya. Para nabi mereka sebut hamba, tetapi Yesus adalah anak Allah. Jelas bukan tandingan para nabi. Ia tahu apa yang akan dilakukan oleh pimpinan Yahudi terhadap dirinya. Di situ letak keistimewaan Yesus, bahwa ia tahu apa yang akan terjadi sampai mati. Berarti ia tidak dipaksa untuk menderita, tetapi ia memilih dengan sukarela penderitaan yang akan ia alami. Karena melalui penderitaan itulah pengorbanan penebusan dosa terjadi. Yesus yang di hadapan para pemimpin agama Yahudi tidak ada harganya, layak dibuang sebagai batu yang tidak berharga. Mereka membunuhnya dalam bentuk kematian hina, disalib di luar Yerusalem. Akan tetapi dengan itu justru Yesus menjadi batu penjuru, batu terpenting bagi seluruh bangunan di dalam ayat yang 42, yang menggambarkan betapa menentukannya Yesus bagi semua pihak, bagi kehidupan manusia di bumi ini. Dalam dia terletak penghakiman akhir yang menentukan. Akhir narasi dalam perumpamaan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur terhadap para penggarap yang jahat tersebut. Dengan terang-terangan Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini merupakan penghakiman terhadap pihak-pihak yang dipercaya Allah, tetapi tidak melaksanakan tugasnya sesuai batasan yang ditetapkan Allah. Para imam kepala dan orang Farisi sebagai penggarap kebun anggur Tuhan memahami apa maksud Tuhan Yesus. Mereka kehilangan hak istimewa, sebab hak itu diberikan kepada pihak yang benar-benar akan melaksanakan tugasnya dalam kebebasan yang memperhatikan batas-batas sesuai dengan ketetapan Tuhan. Suatu kebebasan dan pembatasan yang kalau dijalani dengan tanggung jawab yang benar akan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia tidak bisa hidup bebas mutlak. Ia pada hakikatnya berada dalam pemahaman bahwa Allah yang membebaskan dan tidak boleh manusia memiliki Allah lain. Tujuan pembatasan tidak lain supaya tujuan Allah bagi kemuliaan namanya. Kesejahteraan dan damai sejahtera umat manusia tercapai berjalan dengan baik. Saat ini umat beriman ditempatkan dalam dorongan yang cenderung hidup bebas. Bahkan ini juga terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Sikap manusia di tengah COVID-19 yang seharusnya hidup penuh dengan disiplin yang ditetapkan, namun banyak yang melanggar. Tidak peduli akibatnya bagi dirinya, apalagi orang lain. Yang penting keinginannya tercapai. Apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan matang-matang bahwa kebebasan saat ini bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita dibatasi. Ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya. Ruang gerak kita terbatas, ruang komunikasi kita terbatas, cara komunikasi kita terbatas, dan lain sebagainya. Tentu saja ini bukan hanya untuk sekali lagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Realitasnya saudara-saudara, di dalam masa pembatasan ini, kita jumpai banyak yang melanggar. Tentunya tugas kita adalah hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Dan mau mengingatkan sesama kita yang berada di luar tanggung jawabnya dalam kebebasan itu. Sebagai saksi Tuhan, bahwa keterbatasan bukanlah siksaan, tetapi jalan menuju damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan. Keberhasilan umat dalam menjalani kebebasan yang dibatasi rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, menjadikan sebagai umat Tuhan
yang bersyukur, dan menjadi berkat dalam membarui diri dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesejahteraan, ada kedamaian di dalam Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, dalam kebebasan yang Tuhan berikan, Tuhan juga terus memperingatkan supaya umatnya berjalan dalam batasan yang Tuhan tetapkan sebagai pegangan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dalam bacaan kita pagi hari ini, di samping menyadarkan umatnya tentang hak dan kewajibannya, juga menyadarkan semua orang beriman bahwa berjalan di dalam kebebasan yang Tuhan berikan, dirinya tidak boleh bersikap main-main. Perlu tanggung jawab yang disertai rasa syukur, karena telah dipercaya Tuhan dalam tugas yang membawa kemuliaan Tuhan, kesejahteraan dirinya, lingkungan, dan sesamanya. Selamat memasuki minggu kerja yang baru di tengah tantangan kita yang semakin berat ini. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara, sekalipun harus melewati masa-masa yang sulit. Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam sukacita, dalam menjalankan tugas-tugas kita, pelayanan dan kesaksian kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Amin. Saudara, mari kita masuki doa syafaat. Terima kasih atas persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang Tuhan telah berkati, kami bersyukur dan tetap terus ingin mengucap syukur dalam hidup kami, sekalipun tantangan kami begitu banyak. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami di dalam kebebasan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Juga ada tanggung jawab sebagai umat Tuhan yang harus dijalankan, dikerjakan dengan penuh sukacita. Dan biarlah di dalam kebebasan yang bertanggung jawab itu, kami juga boleh memerhatikan bukan hanya kepentingan diri pribadi, tetapi juga kepentingan banyak orang. Kami juga mengasihi setiap orang yang kami jumpai di dalam berbagai realitasnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan itulah hal yang kami lakukan di masa-masa hari ini maupun masa-masa yang akan datang. Ketika Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu, kami juga boleh mengasihi sesama kami sebagai ungkapan syukur kami, sebagai tanda sukacita kami di dalam kami berjumpa dengan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, pada rangkaian syafaat ini kami memohon perkenan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi pemerintahan kami, bagi negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini, di dalam menghadapi masa-masa yang terus diintai oleh banyak kesulitan. Biarlah saudara kami di pemerintahan pusat hingga daerah dapat menjalankan tugas, peran, dan pelayanannya dengan penuh tanggung jawab, dan juga memerhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka yang terus setia di dalam jalan Tuhan, dan kiranya kami boleh saling mengingatkan, khususnya bagi mereka yang sudah keluar dari jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa yang sulit karena dampak infeksi virus corona ini. Saudara-saudara kami, para tenaga medis Tuhan, para dokter, perawat, dan apoteker, seluruh petugas relawan, dan juga aparat keamanan yang membantu terus-menerus memulihkan keadaan dan juga memutus mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah saudara kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita di dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya. Kami juga mendoakan bagi keluarga-keluarga yang berduka oleh karena mereka ditinggalkan anggota keluarga karena dampak dari virus ini ya Tuhan. Kiranya mereka juga memperoleh penghiburan yang datang dari Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan virus corona ini karena mereka terpapar, dan juga bagi mereka yang sedang isolasi mandiri karena perjumpaan erat, ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan saudara-saudara kami, agar mereka juga secara bijak memahami situasi yang harus disikapi dengan iman yang penuh, dengan harapan kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengangkat mereka dari suasana
yang kurang baik ini menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan Sivitas Akademika ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan UKSW, universitas maupun fakultas, unit-unit. Tuhan berkati dan pimpinlah. Biarlah saudara-saudara kami dapat memimpin di berbagai sektor dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan tugas itu dengan penuh kesukacitaan. Kami juga mendoakan untuk seluruh kerja dan tugas dari Satgas Covid di UKSW. Tuhan juga kiranya memberikan pertolongan bagi kami, dan agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan penuh sukacita, kesabaran, dan biarlah kami juga terus-menerus dapat penuh dengan ketulusan, membantu, menolong, dan memperhatikan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur di dalam setiap perkara kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam keterbatasan-keterbatasan kami, biarlah kami juga tetap menggantungkan hidup kami dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan secara khusus saudara-saudara kami para mahasiswa yang juga masih harus berjuang. Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka mungkin masih belum bisa menginjakkan kaki mereka di tengah-tengah kampus tercinta UKSW. Biar mereka tetap bersukacita dan tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pun demikian orang tua mahasiswa ya Tuhan, keluarga mahasiswa, Tuhan juga memberkati agar tetap dapat hidup di dalam sukacita pengharapan kepada Tuhan saja. Dan secara khusus para dosen, Bapak Ibu dosen, Tuhan kiranya juga menganugerahkan sukacita dan juga kebijaksanaan, kecerdasan bagi mereka. Dan di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, biarlah tetap memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan, dengan tantangan yang begitu kuat, dengan hambatan-hambatan yang ada. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh tetap mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan segala rencana kerja kami memasuki minggu yang baru ini, agar apa yang kami akan lakukan dan kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengucap syukur senantiasa. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling memaafkan, saling mengampuni. Ajarlah kami juga saling mendukung dan saling menguatkan. Dan pada akhirnya kami juga boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat kami. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur dan terus ingin setia dalam kehidupan kami, menatap masa depan bersama dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Dan kami menyerahkan seluruh teman-teman kami yang bertugas di dalam mempersiapkan kebaktian Senin UKSW. Tuhan juga kiranya memberkati dan memimpin mereka, agar tugas pelayanan di masa-masa pandemi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Doa syafaat yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memasuki hari-hari kerja kita dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan yakinlah di dalam anugerah kebebasan yang Tuhan nyatakan. Kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalankan, mengisi, dan menghidupi kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
tiada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui